Perawatan yang kita perlu berikan kepada cabai yang sudah tua supaya terlihat muda kembali. Apa saja kira-kira? Simak dalam video ini. Aktivitas pagi ini ya di pekarangan rumah dimulai dengan menguras air kolam lele yang biasanya rutin saya lakukan 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Airnya sendiri tidak terbuang, melainkan saya manfaatkan untuk menyiram beberapa jenis tanaman yang ada di polybag ataupun yang di lahan. Kita tahu sendiri bahwa air yang ada di dalam kolam lele ini atau kolam ikan apapun itu bermanfaat karena mengandung unsur hara atau nutrisi yang diperlukan tanaman. Itu kenapa kita biasanya juga mengenal sistem aquaponik ya, yang nutrisinya dari air kolam ya, supaya kolamnya terlihat bersih, kolam yang diember maksudnya ya. Jadi cantik juga, lihat ikannya sudah besar-besar walaupun sisa sedikit saja. Nah sahabat, hari ini saya mau sharing bagaimana cara merawat cabai yang sudah tua ya. Cabai yang sudah tua itu kita bisa rawat kembali karena usia cabai itu bisa panjang, bahkan bisa lebih dari 5 sampai 6 tahun ya. Tapi ini cabai yang di depan kita ini umurnya baru sekitar 3,5 tahun ya, mulai dari hari setelah tanam. Nanti teknik ini bisa diberlakukan di pekarangan, bisa juga di lahan yang luas ya, tergantung ya. Jadi jangan ditanya, Pak, mosok yang lahan yang luas juga harus diperlakukan seperti itu ya, tergantung juga ya. Kalau mau silahkan ya. Jadi ini saya sharing untuk yang pengalaman di pekarangan rumah. Jadi ini cabai yang sudah saya panen berkali-kali ya. Jadi ada 3 pohon di sini nih. Ini terlihat dari buahnya yang dulu besar-besar ya, kalau dipanen. Ini sekarang sudah mulai mengecil ya. Kualitas buahnya sudah mulai mengecil. Kita mau rawat supaya dia bisa terlihat muda kembali. Karena tidak hanya manusia yang perlu ke salon ya. Nah ini juga cabai ini kita perlu rawat. Kalau kita perlu skincare, ya, saya nggak pakai tapi ya, untuk terlihat cantik dan glowing ya, ini kita tinggal lakukan pruning dan juga pemupukan susulan supaya dia bisa kembali terlihat muda dan cantik. Seperti apa caranya? Ya, kita akan mulai dari tahap yang paling sederhana. Cara merawat yang pertama ya, jadi ini cabenya kita akan lakukan pruning ya, atau kita potong ranting daun yang sudah tidak produktif ya. Contohnya ini yang ada di depan kita ini. Jadi saya akan hilangkan supaya apa? Supaya daun-daun yang muda, tunas-tunas yang muda ini bisa bertumbuh dengan baik ya, berkembang dengan baik. Ini idealnya memang hanya di skala rumah tangga ya. Kalau skala besar akan kesulitan ya, dan habis ongkos operasional ya. Tapi ini untuk ibu-ibu mungkin yang ada di rumah. Dan ini juga supaya tunas-tunas yang muda ini bisa tumbuhnya ini maksimal. Ini ada contoh ranting yang sudah tua ini, yang sudah mungkin tidak akan produktif lagi. Sudah tidak akan ada lagi cabai yang baru. Nah kita biarkan tunas yang muda ini, yang baru ini, yang baru tumbuh ini tetap ada. Oke, kita ambil yang tuanya. Ini namanya pruning ya. Semua yang tua-tua ini kita bersihkan. Kita rawat ya. Ini sayang ya,
saya panen aja ya. Ini juga kita bersihkan saja. Ini juga ya, kita potong aja semua yang sudah tua ini, jadi sisa yang masih muda-muda ini ya, tunas-tunas yang masih muda. Setelah kita lakukan pruning atau pengurangan daun atau ranting ya, kita sekarang lakukan perawatan berikutnya, itu jadi treatmentnya sekarang di bagian akar ya. Kalau tadi treatmentnya di bagian batang, ini sekarang di akar. Nah, ini aja banyak ditumbuhin sama bayam lokal ini ya. Saya yang mau dibersihkan, tapi harus dibersihkan. Ini ada kemangi kayaknya. Kemangi. Ini jangan dibuang. Wah, kemanginya banyak sekali ini bibitnya. Karena kemarin ini di bawahnya tumbuh, di bawah, di atas, di sampingnya ada ini. Wah, jangan di ya, yang ini mungkin saya tidak akan bersihkan karena ternyata banyak ini bibit kemangi ya. Sayang ya. Jadi yang ini enggak ya, saya akan berikan treatment di yang satunya saja ya. Karena sayang ya. Berikutnya adalah ini, nanti kita gemburkan ya, gemburkan lagi ini ya, media tanamnya. Saya akan ganti polybagnya ya. Saya akan gunakan planter bag. Jadi memang perlahan di kebun ini saya coba untuk polybag yang sudah rapuh, yang sudah dipakai sekian tahun, itu saya ganti dengan planter bag. Karena planter bag ini garansinya bisa sampai 10 tahun katanya. Ini sampai hancur ini bagian bawahnya ini. Ya, media tanam yang baik itu kalau masih hidup cacing ya di dalamnya, berarti media tanam kita subur ya. Artinya mikroba yang ada di dalam itu bagus. Saya akan tambah kompos dan juga kokopit ya, untuk support nutrisi baru di media tanamnya ya. Kita campur. Kita bisa tambahkan juga tanah lagi. Kita selanjutnya adalah kita berikan nutrisi ya. Nutrisinya adalah menggunakan jadam ya, jadam liquid fertilizer. Karena saya punya banyak, jadi sekarang setiap memupuk nggak perlu takut ya. Ini tidak perlu diencerkan, langsung saja memberikan nutrisi sekaligus menyiram ya. Sekitar saya kasih langsung boosternya 500 mili ya, kurang lebih. Ini nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini untuk yang kurang kerjaan ya. Atau seperti saya sekarang lagi nggak ada kerjaan, jadi saya buat seperti ini. Saya share ke Bapak Ibu supaya, atau mungkin bisa menginspirasi. Saya Julianto Samosir ya, channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa untuk tanam ya. Kita rawat tanamannya, rawat, kita panen, nikmati dan bahagia. Di sana ada lele. Kalau mau goreng lele tinggal ambil saja. Ketahanan pangan keluarga. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya.
dan selamat mencoba. Bye bye.